Halo, selamat datang di bacaan hari ini. Hari Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian. Bacaan untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat, kita lihat bulan conjunction dengan South Node. Dan dengan demikian tentunya oposisi dengan North Node, dan North Node juga conjunction berapa derajat bedanya? 5 derajat. 5 derajat lebih sedikit dengan Uranus retro. Nanti ini akan ketemu lagi pasti. Akan conjunction lagi. Jadi energi utamanya pada hari ini adalah bulan yang conjunction, dimulai dengan yang conjunction yang lebih kuat. Conjunction dengan South Node artinya kita kembali menilik, mengevaluasi apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kemudian karena tentunya jadi oposisi dengan North Node, maka ini memberi kita kesempatan untuk membuat keputusan baru berdasarkan analisis kita, kajian kita, atau pemahaman kita tentang apa yang kita pelajari di masa lalu. Dan most likely akan terjadi perubahan dari apa yang sudah biasa dilakukan, karena South Node, North Node conjunction dengan Uranus. Dan ini kan berarti agak sore bulan akan oposisi sempurna dengan Uranus, berarti terasa akan ada perubahannya itu udah dimulai mungkin dari pagi sekitar jam 10 sampai nanti keputusannya sekitar sore ketika kita sudah mulai mendalami apa sih sebenarnya yang kita inginkan dan kita mengambil keputusan. Jadi saya sudah memutuskan untuk sesuatu, dan itu juga terlihat dari chart yang ini ya, bulan yang trine dengan Juno di Pisces 7 derajat 43 menit sextile dengan Ceres ya, dan ini artinya memang ada determinasi, ada keputusan, dan keputusan itu dikejawantahkan, dimanifestasikan. Jadi ketika keputusan itu tidak hanya di pikiran dan perasaan, tetapi juga ada dalam tindakan ya. Ada tekad, ada komitmen di sini, dan ini mostly terkait dengan perasaan cukup tadi karena ada Ceresnya. Mungkin memang yang paling mudah menjelaskannya adalah pekerjaan baru atau sesuatu yang menghasilkan rasa kemapanan. Dan dengan Scorpio ini juga ada kaitannya sebenarnya dengan uang bersama. Jadi kayak warisan, kayak gitu tuh ada kemungkinan. Warisan itu kan energi besarnya. Warisan itu bisa berupa kepemilikan bersama atau uang dari pihak lain. Jadi pihak lain. Jadi kalau misalnya di Taurus itu kan kita sendiri yang mengupayakan gitu ya. Kalau di Scorpio itu datang sendiri karena ada karma kita di masa lalu ya, seperti itu. Apapun itu yang terlihat di atas, semua interpretasinya setiap orang akan punya pengalaman yang berbeda, tetapi itu adalah struktur energinya. Jadi dan di sini juga terlihat sebenarnya ya dengan gambar ini, towernya di Lenormand ini kan menunjukkan kalau memang determinasi itu kita kejawantahkan, kita manifestasikan dalam bentuk formal. Dan saya lihat matahari itu adalah seperti energinya kita menemukan core-nya diri kita, dan ketika kita menyadari untuk mengedepankan apa yang menjadi penting buat diri kita, maka saya berkomitmen, saya menyadari apa yang menjadi diri saya. Saya ingin belajar sesuatu ke depan, tetapi yang jelas dimulai hari ini saya berkomitmen untuk melakukan satu hal. Watermelon tourmaline, stress reduction. Iya, komitmen itu selalu membawa tingkat stres tertentu, walaupun kebahagiaan itu menjadi bagiannya ya. Jadi kayak misalnya yang paling gampang dijelaskan adalah pernikahan, pertunangan. Itu kan kebahagiaannya besar, tapi tingkat stresnya sama tingginya, karena kita nggak mau mess up gitu loh.
Ya, kita ingin semuanya berjalan dengan lancar, kita ingin semuanya indah, memberi kita stres tambahan, ya. Bahwa sebenarnya di dalam hati hubungan ini sudah menjadi resmi aja kan sudah membuat bahagia, tetapi rasanya tidak cukup gitu loh. Ini harus ditunjukkan dengan keindahan, dengan kemewahan, dengan segala macam, dan itu yang membawa stres. Dan oleh sebab itu mungkin stress reduction ini lebih mengingatkan kita untuk berpikir apa sih yang penting dari semua ini. Perlukah semua seremoni, atau barangkali memang penting buat beberapa ya, tetapi yang paling utama pesan dari sini bukan seremoninya atau tidak, karena itu tadi saya contoh sumber stresnya bisa datang dari mana. Yang penting adalah kita mampu untuk mengatakan kepada diri kita bahwa kita tidak perlu setertekan ini. Jangan terbawa emosi, menuntut dan lain sebagainya. Kita udah tahu persis ya, teman-teman yang di sini udah tahu persis bahwa kebahagiaan itu sama dengan abundance ya. Sesuatu yang harus kita syukuri. Kalau kita bersyukur, itu akan membuka pada keberlimpahan yang berikut. Kalau kita nggak pintar bersyukur, dikasih yang bahagia malah kita ngomel, malah kita marah-marah ke orang, dan kita punya alasan untuk membenci orang. There is not a way untuk bersyukur. Ya, itu aja. Jadi stress reduction, just don't get yourself to stress out. Karena itu kayak menjauhkan diri dari rasa syukur bahwa kita sedang happy. Kalau kita mensyukuri, kita masih bisa happy. Kita tidak sakit, kepala kita tidak cenut-cenut setengah mati sepanjang hari. Kita nggak kelaparan, kita masih bisa melihat semua dengan jelas tanpa ada gangguan penglihatan, pendengaran, semua kenikmatan yang kita selalu abaikan setiap hari. Kita lupa kalau itu adalah kenikmatan. Jangan sampai kita diingatkan itu adalah kenikmatan ketika itu diambil. Ya, oke. Aku nggak tahu kenapa harus ngotot seperti itu. Thank you anyway. Distress your mind, body, and schedule as you need to rest, recharge, and revive. Ya, ini jelas banget. Kemudian 3 kartunya. Nah, listening, ini gambar gajah itu kan kalau di dunia binatang ini adalah yang paling pintar ya, yang paling pintar. Listening, an open heart will hear the message. Kalau mau baca silakan di post, tapi saya tidak akan memperdalam ini. Listening, jadi kita tuh mencari pesan dari alam. Cinta dari alam itu bentuknya adalah pesan-pesan kepada kita, seperti tadi rasa syukur, rasa yang mengingatkan kita betapa kita disayangi. Stormfield, kembali ini adalah kartu yang membuat kita stres karena kita lagi dilanda badai ya. Tapi di sini bilangnya adalah this too shall pass. Jadi pasti berlalu. Jadi hadapin aja. Kita nggak bisa nyingkirin badai bukan di tangan kita. Kita hadapin aja dan jangan ngomelin si badai ya. Badai itu adalah pemberian, termasuk salah satu dari berkah. Mungkin berkah di mana kita diingatkan kita masih punya rumah sehingga kita bisa berlindung. Oke. Nah, kemudian education. Ini saya kayaknya jarang dapat kartu ini. Near future when following. Life is filled with lessons, be teachable. Jadi biasakan ke diri kita, seberapapun usia kita, selalu menjadi orang yang gak sok tahu. Sok tahunya itu mungkin lebih luas lagi ya, bukan hanya sok tahu dengan orang-orang di sekitar kita, merasa kita paling pintar, enggak, tetapi lebih ke koneksi kita yang paling dalam, bahwa kita tuh masih banyak sekali yang harus dipelajari. Umurnya manusia itu cuman berapa? Angka harapan hidup 72 tahun. Sementara usianya bumi itu berapa lama, sehingga kita tuh udah super bodoh banget gitu kan. Dan sementara kita masih punya kesempatan hidup, buka hati, buka mata, buka spiritualitas kita agar kita selalu mampu belajar untuk mendekatkan diri. Kan intinya itu. Nah, cara belajar mendekatkan diri itu tidak hanya secara spiritualitas, tetapi juga di dalam kondisi sehari-hari. Misalnya belajar tentang apapun, belajar tentang
pribadinya tetangga kita gitu ya. Itu kan juga belajar bahwa kita mau respect ke dia. Kita belajar tentang kebiasaan dan budaya yang berbeda dari teman kita yang baru. Kita tidak melecehkan, kita tidak merendahkan kebiasaan yang berbeda dengan kita. Kita tidak mentertawakan, something like that. Itu namanya teachable. Ya, kita bisa belajar, kita bisa menghargai. Karena kalau kita tidak menghargai itu kan kita sering dibilang tidak educated gitu kan. Oke, what is this? Ini 3 major arcana ya. Pokoknya kalau teman-teman belajar membaca sama dengan saya selalu lihat pertama major arcana sama minor arcananya duluan. Oke, saya lihat dari belakang aja. Inner wisdom, ya. Ini tadi saya ngomong juga kayak apa aja gitu ya. Kayaknya memang teman-teman juga energinya seperti itu kali ya. Karena ini memang di Scorpio sih ya. Di Scorpio itu energinya begitu. Nanti akan ke bawah itu semakin mengkristal ketika bulan masuk ke Sagittarius. Jadi inner wisdom. Dan akan terus berjalan semakin dikejawantahkan di Capricorn. Semakin mampu melihat depan di Aquarius dan sampai di Pisces, kayak semuanya itu kayak puncaknya nanti ketika bulan berjalan di situ. Tapi itu kan sekitar 1 minggu. Cuman sekarang kayaknya sudah mulai dibangun tuh ya energi seperti itu, kemampuan kita untuk bicara, membahas, menghayati, terutama menghayati di saat bulan ada di Scorpio. Inner wisdom itu bahwa kita adalah makhluk yang begitu kaya dengan perasaan, dengan proses yang begitu indah. Kita mengerti rasanya sakit, mengerti rasanya sedih, mengerti rasanya marah, mengerti rasanya bahagia, mengerti rasanya memberi, mengerti rasanya excited ya, puncak dari semua emosi. Receptivity, kita menerima itu sebagai bagian dari diri kita. Kita nggak harus keluar-keluar tentang apa yang kita rasakan. Kemudian the Hangman sebagai challenge. Victim mentality, ya mungkin dari inner wisdom ini kadang-kadang pikiran kita berjalan dengan sangat liar ya, wild. Tapi kan memang itu seperti ikan berenang di kolam, kita kan kadang-kadang nggak bisa nebak itu ikan mau jalan kemana. Sebagian berenang ke tempat tertentu kemudian menangis dan tidak mampu keluar dari kesedihannya, seperti itu. Ini termasuk juga energi Scorpio ketika kita jadi haru biru, menjadi ketakutan lebih dari yang biasanya, kita menjadi sedih dan tidak mampu bangkit lagi. Nah, di sini advice-nya adalah defending what matters. Jadi ini kan juga minor arcana ya. Jadi advice-nya tuh ya udah, yang penting kita bertahan dulu ya. Perseverance itu bertahan. Kalau kita kayak nggak sengaja ditarik ke energi yang begitu sedih, mungkin kita perlu mengalaminya, tetapi don't take it very serious. Tadi kan dibilang stress reduction, ada storm juga, berarti memang hari ini nggak terlalu mudah, tetapi kita defend diri kita supaya kita nggak terlalu di situasi yang terlalu membahayakan buat mental kita. Ya, outcome-nya integration, completion, karena kita perlu melewati satu ujian yang paling berat saat ini adalah let go. Let go, yang kita pertahankan semua adalah inti yang menjadi residu atau bagian dari atau efek samping dari semua proses ini. Let go. Kita bisa merasakan semua tadi emosi yang dalam, tetapi kita tahu kita tidak perlu membawanya kemana-mana. Jangan dibawa rasa dendam itu. Berat. Let go. It's true, you do not have to grow through struggle. See? Kan ini kan kebanyakan kita lagi struggle dan kita bertanya why, kenapa pelajaran ini begitu sukar? But many of you choose that path of growth. Why not choose joy instead? Ya, jadi ya, ketika kita stres, ketika kita down dan rasanya nggak bisa berdiri lagi, kita kayak diingatkan, kita punya berbagai cara kok, metode untuk belajar. Satu, dengan mengalami kesedihan yang luar biasa, dan itu buat beberapa tidak bisa dihindari. Tetapi kita juga, but many of you choose the path of growth. Kita bisa memilih
Why not choose joy instead? Kenapa kita tidak memilih untuk mengambil sisi yang bahagia? Bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan di tengah storm tadi ya, di tengah badai? Pasrah. Nggak ada cara lain. Mau diapain lagi? Kalau pasrah itu kan dikembalikan kepada yang memberikan kita perasaan sedih itu. Sumber utamanya bukan alatnya. Alatnya itu kan orang yang membuat kita sedih. Tapi sumber utamanya kan itu. Bahwa kita dikasih ketemu sama cerita ini. Kita berikan lagi. Supaya apa? Supaya kita dikasih yang punya kesempatan untuk yang lebih joyful. Isn't that right? Why not choose joy instead? Pasrah, syukur. Dan itu semua adalah manajemen hati ya, manajemen kalbu. Semua itu yang saya sampaikan itu adalah manajemen kalbu. Kita mudah sekali ngomong tentang manajemen kalbu, tapi ngalaminnya sendiri sukar. Cuman bukannya tidak mungkin, karena itu kan hanya latihan. Latihan, tarik nafas dalam, meditasi. Cari sesuatu yang bisa menaikkan mood kita. Kalau saya caranya adalah bernyanyi. Itu mampu menaikkan mood saya. Kalau saya lagi panik, mungkin ya buat beberapa itu juga kita bisa bicara dengan orang lain. Atau ya kalau lagi panik kerjakan apa yang bisa dikerjakan sampai kita nemu kayak ide-ide gimana solusi dari apa yang membuat kita cemas itu, tetapi dihadapi. Oke, Winita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.